Tuh saya pengen minta Pastor Stephen juga bisa bernubuat untuk timnas Indonesia, Pastor. Kasihan Pastor, ini peluang kita pemain musik naturalisasi. Wih, gereja tampilannya Pastor internasional. Pastor Stephen, waduh ini Pastor Stephen harus mengetahui ini Pastor. Indonesia dikit lagi lolos Piala Dunia, Pastor. Timnas sepak bola Indonesia. Asik. Saya udah pakai kaos olahraga lo. Langsung. Saya juga nih merah nih, Pastor. Harapannya, Pastor. Walaupun aduh ini kalah, Pastor. Lawan Arab Saudi kita kalah 3-2. Aduh. Ya, tapi masih ada kesempatan, Pastor. Masih ada kesempatan. Kalau lawan Irak kita menang 2-0. Terus Irak bisa ngalahin Arab Saudi 1-0 aja, Indonesia yang lolos. Haleluya. Tapi kalau skema itu nggak terjadi, cuman bisa ngalahin Irak, kita masuk ke ronde 5. Ada kesempatan lagi di situ. Masih ada ronde berikutnya. Ya yang penting kita pastikan saja tim nasional kita ini terus berlatih dengan tekun, semakin gigih. Karena bagaimanapun juga kan, ketekunan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya mungkin kemarin waktu melawan Arab Saudi kita kalah. Ya mungkin mereka latihannya lebih keras. Karena di padang gurun kan? Iya, lebih terik. Nah, mungkin kita perlu latihan sedikit lebih keras lagi. Pasti lagi. Akan menang lawan Irak. Iya. Nah, Pastor, itu kan pertandingannya itu jam 12:30 itu kemarin, Pastor. 12:30 dini hari pagi, Pastor. 12:30 dini hari. Di sana mungkin kayaknya siang atau sore begitulah, Pastor. Nah, saya sebenarnya bukan mau tanyain soal pertandingannya, Pastor. Karena pertandingannya nanti nih dini hari Minggu kita akan lihat Indonesia lawan Irak. Ada lagi pertandingan. Dini hari lagi. Dini hari lagi kelihatannya, Pastor. Wow. Nah, pertanyaan saya tuh seperti ini, Pastor. Ini berkaitan sama saya pribadi nih, Pastor. Jadi tiap kali bola di dini hari itu, saya bisa bangun pagi, Pastor. Bisa tuh dini hari bangun dan dalam kondisi alert, tidak ngantuk sama sekali. Sama sekali ngantuk. Fresh. Di depan handphone, taruh, siap nonton. Live. Nah, herannya Pastor, kalau mau bangun pagi doa. Itu Pastor yang heran loh, Pastor. Itu ngelawan ngantuknya susah banget gitu. Terus juga rasa capeknya capek banget. Padahal dihitung-hitung lebih beratan bangun dini hari bola kan itu jam 1:30, jam 1:30. Nanggung. Kadang saya bangun paling mau bangun jam 4 aja, Pastor. Pagi, itu rasanya, kayak tubuh tuh kayak lelah. Nah, pertanyaan saya, Pastor, apakah itu wajar atau gimana? Atau bisa nggak, Pastor? Ibaratnya waktu pas lagi nonton bola itu sambil doa. Untuk ngakalinnya gitu, Pastor. Jadi tetap terjaga juga. Ada tips-tips gak, Pastor? Gimana caranya itu, Pastor? Ya, poin yang penting yang harus kita garis bawah ini sebetulnya bicara tentang passion. Ya, ini betul-betul menunjukkan the power of a passion. Kalau seseorang sudah punya passion, dia sudah punya hasrat yang luar biasa. Ini biasanya hambatan dan halangan apapun akan ditabrak, akan ditaklukkan. Sehingga walaupun kita jam 4 pagi aja susah bangun. Tapi jam 1, jam 2 dini hari bisa terjaga, tidak ngalami ngantuk, fresh, alert, karena punya passion nonton bola. Iya, betul. Nah, bayangkan seandainya passion yang sama yang kita miliki untuk membangunkan kita supaya bisa nonton bola. Ini juga menjadi passion kita yang membangunkan kita untuk berdoa. Pasti dahsyat itu. Jadi passion ya, Pastor ya? Yes. Berarti jangan-jangan Tuhan saya bola ya, Pastor, kayak gini ya, Pastor. Bener gak sih, Pastor? Apa enggak juga? Itu masalahnya. Seringkali ketika kita berkaitan dengan aspek-aspek kerohanian, kita ini menjadi begitu familiar. Karena kita anggapannya kan, ya tiap hari kan sudah berdoa, tiap minggu ke gereja, kapanpun saya bisa baca Alkitab. Jadi kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang prioritas penting lagi. Sementara kalau bola kan kadang-kala kan ya belum tentu setahun sekali. Kapan lagi timnas Indonesia akan masuk ke Piala Dunia, kan gitu. Iya, betul. Jadi ya, ini
prioritas ini, penting ini. Prioritas, itu prioritas. Betul Pastor, itu prioritas. Itu mindset yang terbangun dalam diri kita. Makanya penting sekali untuk kita juga membangun mindset dalam diri kita ini sejalan, selaras dengan firman. Walaupun sepertinya Tuhan atau perkara-perkara rohani, ibadah, doa, itu sesuatu yang bisa kita lakukan kapanpun, tiap hari kita bersentuhan, tapi kita harus pastikan kita melakukan itu semua dengan full passion. Full passion, iya. Kalau kita lakukan full of passion, saya yakin kita ini akan bisa berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Baca firman dengan kusuk, sungguh-sungguh. Ibadah, nggak akan pernah datang terlambat. Meleng ke sana kemari waktu ibadah. Lagi puji-pujian, kita lihat kanan, lihat kiri. Waktu khotbah kita sibuk scrolling sendiri. Nggak bakalan. Karena kita punya passion. Passion dan prioritas. Nah, lalu bagaimana supaya passion dan prioritas itu terbangun dalam diri kita? Buat saya gampang. Kita harus membangun sebuah konsep berpikir dalam diri kita. Jangan-jangan ini tarikan napasku yang terakhir. Oh, jadi kayak mau mati begitu, Pastor? Yes. Kita harus setting dalam pikiran kita. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir aku hidup di atas muka bumi. Nah, kalau kita sudah setting ini dalam pikiran kita, mau doa, nggak mungkin kita main-main dalam doa. Besok mati kok. Kayak nge-hack pikiran kita gitu ya, Pastor? Yes. Jadi akan selalu terbangun adanya sebuah passion yang berkobar-kobar mengejar Tuhan. Coba, kalau misalkan ada malaikat Tuhan datang, Gideon, nanti malam jam 8 aku panggil kamu pulang. Kan kita dari sekarang, kita sudah langsung, doa. Bikin pengakuan dosa, doa, puasa. Atau bisa ditanya dulu ke malaikat Pastor, dibawa pulang lagi atau enggak? Iya kan Pastor? Betul. Buat kunjungan aja kan keren juga Pastor. Iya, tapi kalau cuma kunjungan doang biasanya, nanti balik lagi. Nah, jadi akhirnya kurang khusyuk, kurang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita setting pikiran kita, nggak bisa nih. Besok aku sudah enggak lagi ada di bumi ini. Berarti apa yang kita lakukan hari ini? Kita akan selalu melakukan segala sesuatunya dalam kebenaran. Ngomong kita pun akan kita atur sedemikian rupa supaya tidak menyakiti hati siapapun. Kita akan kondisikan pikiran dan hati kita terus tertuju hanya kepada Tuhan. Kan asik kalau seperti itu. Bayangkan kalau kehidupan sehari-hari kita modelnya begitu. Jadi nanti kita tidak akan mempermasalahkan lagi. Kapan Yesus akan datang? Mau Yesus datang 5 tahun lagi, mau Yesus datang 100 tahun lagi. Hari ini hari terakhirku. Udah siap. Kita sudah mempersiapkan diri. Ya, tapi bukan berarti juga kita doa minta hari itu benar-benar dipanggil kan Pastor kan. Hanya menghack pikiran begitu kan Pastor. Hanya menghack pikiran saja. Karena bagaimanapun kita perlu belajar mengadopsi dasar berpikirnya Paulus. Paulus bilang seperti ini. Kalau aku mati, aku happy karena aku menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, artinya aku harus terus memberi buah. Nah, jadi fokus hidupnya, prioritas hidupnya itu betul-betul tertuju hanya kepada Tuhan dan penggenapan agenda Tuhan. Nggak ada lagi yang ambisi manusia, keinginan pribadi, pengennya cuma seneng-seneng. Enggak. Karena dia sudah setting pikirannya. Aku kalau hidup, harus hidup buat Tuhan. Kalau aku mati, haleluya, aku nikmati kemuliaan Tuhan. Jadi ketika doa pun dia berdoa sedemikian rupa. Karena dia pikirnya apa? Ini yang harus kita bangun dalam diri kita. Ini doaku yang terakhir. Benar-benar harus sungguh-sungguh, harus mantap, harus fokus. Iya, dan kita akan betul-betul menjagai hidup kita supaya tidak gampang-gampang jatuh bangun dalam dosa. Jangan sampai baru jatuh, teng-ting-teng. Langsung dijemput. Malaikat datang lalu bilang, lu ngapain? Ayo pulang. Nah, repot kita. Terus pas dibawa pulangnya ketemu yang anget-anget gitu rasanya makin dekat makin panas. Wah, ngeri ya Pastor ya. Kayak gitu ya. Jauhkanlah kiranya ya Tuhan. Nah, jadi kita perlu hack pikiran kita.
Karena kalau kita bicara bola gitu ya, kenapa kok kita sampai rela bangun jam 1 pagi? Ya karena kita mikirnya kapan lagi? Belum tentu setahun sekali. Betul, apalagi timnas, Pastor. Timnas. Mau masuk Piala Dunia, harus kita support. Kita kan nasionalis. Nasionalis, betul. Jadi itu adalah dasar berpikir yang menghack pikiran kita. Iya. Dan membuat kita bisa terbangun walaupun tengah malam. Dan tidak ngomel-ngomel. Justru ngomel ketika kita kebablasan tidur. Iya. Atau ngomel ketika pulsanya habis. Iya. Karena kan jadi nggak bisa lihat. Iya, betul. Gitu. Jangan-jangan kita langsung keluar tengah malam juga, ketok-ketok rumah teman kita supaya bisa ikut nonton. Iya. Ya itu balik lagi ke passion, tekad, prioritas kita. Yes, seperti apa. Itu dia. akan menentukan segernya kita waktu doa ya, Pastor ya. Kalau udah jadi prioritas, passion, udah pasti bangun pagi itu seger. Karena biasanya juga akan pernah mengganggu dan mengganjal hati kita. Karena biasanya kan Tuhan juga seringkali bangunin tuh kan, Pastor. Di pagi hari, jam 2, jam 3 dibangunin. Betul. Nah itu, Pastor. Kadang-kadang tuh sering ngerasa, walaupun sebenarnya di dalam hati kecil ya, Pastor. Udah tahu nih, wah Tuhan bangunin untuk doa. Tapi kayak langsung menghack pikiran juga. Ini iblis pasti nih. Mau gangguin tidur, membuat kondisi tubuh saya tidak sehat. Jadi kan bangun jadi ngantuk, kualitas kerja jadi nggak bagus. Ini pasti iblis. Jadi kita tolak-tolak dalam harusnya kita dari sejak awal, dan saya harap mulai dari sejak hari ini semua kita mulai hack pikiran kita. Ya. Jangan-jangan ini doaku yang terakhir. Iya. Jangan-jangan ini hari terakhir hidupku. Makanya kita nanti akan terus menjalani hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Mencoba melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya. Istilahnya, kalaupun ada orang jengkelin, kita jadi lebih mudah memaafkan. Cepat gitu ya, lebih mudah mengampuni. Jangan sampai kita lagi kepahitan, sakit hati, jengkel. Malaikat datang. Belum sempet tobat ya, Pastor? Belum sempet tobat. Wah, itu menarik kita langsung turun ke dasar neraka nanti. Saya jadi ngeri. Kok jadi serem ya, Pastor? Podcast bola kita ini, Pastor. Nah, Pastor. Tapi ini akan menolong mengkondisikan hidup kita. Betul. Setiap hari itu full of passion untuk Tuhan. Dan penggenapan rencananya. Iya. Nah, Pastor nih bicara bola lagi nih, Pastor. Ya. Ini ada yang saya perhatikan gini, Pastor. Kalau masyarakat Indonesia ngomongin bola, Pastor, khususnya timnas, wah itu dari Sabang sampai Merauke, sampai Miangas, sampai pulau yang paling dimanapun kita bisa bersatu. Nah, gereja juga begitu, Pastor. Kalau ngomongin timnas Indonesia, bersatu. Dukung sampai pasti. Ada nobar bareng. Tapi kalau ini kita nggak usah ngomongin agama yang lain, Pastor. Agama Kristen, khususnya gereja Tuhan. Kadang-kadang ngomongin Tuhan, malah terpecah belah. Berantem malah ya. Malah berantem. Di grup WhatsApp aja sering begitu juga, Pastor. Ngomongin, padahal yang diomongin firman. Kok jadi berantem? Yang diomongin Tuhan, kenapa jadi berantem? Tapi kalau ngomongin bola, bersatu. Apa kita perlu bagaimana ini, Pastor? Perlu membawa bola ke dalam gereja kah? Atau seperti apa biar kita tuh bisa bersatu? Kalau bersatu kan lebih enak kan, begitu kan, Pastor? Kenapa itu penyebabnya, Pastor? Iya, saya mendapati balik lagi ini dari mindset dan paradigma. Kalau kita sama-sama membicarakan timnas, kenapa jadi bisa bersatu? Karena kita merasa saya pun bagian dari timnas itu. Iya betul ya. Jadi merasa memiliki. Merasa bagian dari timnas itu. Nah, jadi akhirnya ya gampang banget untuk kita jadi ngeklop. Saling mensupport, saling mendukung. Kalaupun mengkritik, ya sama-sama kritiknya itu sama gitu. Tujuannya membangun. Tujuannya untuk membangun. Nah, kalau bicara tentang gereja, seringkali kita juga bicara tentang doktrin. Itu dia. Nah, sementara di aliran A doktrinnya begini, di aliran B doktrinnya begitu, di aliran C doktrinnya lain lagi. Kita bicara, berantem kita. Aneh ya, padahal Alkitabnya sama kayak bola. Kan semua bola sama, bulat. Kecuali kalau ada yang satunya bolanya kotak. Baru bisa berkelahi lah. Masalahnya balik lagi, paradigma kita ini loh. Iya. Kita selalu beranggapan
aliranku yang paling hebat. Sementara yang lain karena mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda dengan saya, kamu ada di bawah. Jadi sikap hati yang keliru inilah yang membuat kita seringkali ketika membahas Alkitab, bicara tentang hal Tuhan, lalu akhirnya jadi berantem. Coba kalau kita sama-sama membangun sebuah paradigma dan dasar berpikir. Kita adalah satu tubuh. Oke, satu tubuh, iya. Hidung memang kelihatan berbeda dengan telinga. Ya enggak apa-apa. Ekspresi kerjanya juga lain. Tidak masalah. Selama kita memiliki kehidupan yang sama. Kan hidung ini harus dihidupkan dengan kehidupan yang sama yang menghidupkan telinga. Iya, betul. Nah, kalau itu sudah mulai terbangun di antara kita sebagai sesama orang percaya, saya yakin kelompok, ya kita menyebut istilah lah, profetik apostolik tidak akan merasa lebih hebat daripada kelompok Injili. Karena prinsip kebenaran firman yang ada dalam kelompok kaum Injili, ini juga sebuah dasar firman yang harus dihidupi oleh kelompok karismatik, profetik, apostolik, dan tik-tik yang lain. Oh itu apa cara berpikirnya harus gitu ya Pak? Harus begitu. Bukan menolak, bahkan bukan untuk memisahkan lagi ya. Bukan untuk merendahkan juga. Bukan untuk merendahkan juga, ya. Ya kalau kita mungkin mendapati, kita punya sebuah pengalaman yang ya belum dialami oleh saudara-saudara kita dari kelompok yang lain, kan bukan berarti kemudian kita jadi lebih dekat ke sorga daripada mereka. Tapi perasaannya kayak begitu sih, Pastor. Maksudnya perasaan orang-orang apostolik profetik itulah gitu, yang harus kita coba untuk bedakan. Bedakan ya. Yes. Kita perlu membedakan sikap hati yang belajar untuk menerima saudara-saudara kita dengan sikap hati yang mensyukuri kalau kita mengalami sesuatu yang lebih bagus. Jadi ketika kita mau berbagi dengan saudara kita yang mungkin belum mengalami apa yang kita sudah alami, kita itu datang dengan sikap hati yang bukan merendahkan, bukan mengecilkan, bukan menghakimi juga. Bukan menghakimi. Karena ini penting sekali. Penting ya? Ya, betul. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Jangankan bicara antara orang Kristen dari sekte A, jangan ngomong sekte lah ya, dari aliran A dengan orang Kristen dari aliran B. Ini biasanya memang akan jadi sering bertengkar. Tapi kita bicara pasangan suami istri aja deh. Yang Alkitab katakan sudah bukan lagi dua tapi menjadi satu. Satu tubuh. Nah, satu tubuh aja bisa. Satu di dalam Tuhan, dalam pernikahan pun bisa terjadi percekcokan, kesalahpahaman gara-gara ketika suami bicara, nada bicaranya keliru. Atau istri ngomong sesuatu, kata-kata yang dipakai dipahami oleh sang suami dengan pemahaman yang berbeda. Iya. Itu otomatis akan memunculkan self-defense. Walaupun kalau kita tanya kepada suami, kamu tuh sayang gak sih sama istrimu? Ya sayang lah. Kalau enggak sayang, ngapain gua nikahin? Ya. Nah, kalau kita tanya kepada si istri, kamu sayang gak sih sama suamimu? Ya sayang lah. Kalau nggak sayang, ngapain aku mau diperistri? Kan gitu. Ya. Tapi kenapa kok mereka sering bertengkar? Karena tanpa sadar, nature manusiawinya itu masih terus bermunculan. Oh, jadi bukan ciri-ciri, kan ada juga yang bilang, Pastor, ciri-ciri orang sayang itu saling bertengkar. Aduh, enggak lah ya, Pastor, ya? Kalau itu yang terjadi, itu bukan cinta yang sejati itu. Iya. Kan ya memang kadang ada orang yang bilang pertengkaran itu bumbu pernikahan. Nah itu kalau seperti itu bumbunya kebanyakan ya. Jadi nggak enak. Terus pedes semua ya, Pastor. Pedes semua atau asin banget. Terlalu manis ya kan, itu justru membuat kita jadi tidak bisa menikmati. Ya. Nah sama ini dalam konsep bergereja atau konsep kekristenan. Kalau kita sudah datang dengan sebuah paradigma yang menghakimi, yang memandang rendah, yang sudah punya ganjalan, punya hal negatif, otomatis cara kita bicara jadi nggak enak, jadi nyelekit. Ya. Walaupun kadang pelan gitu, tapi nyelekit ya, Pastor. Dan otomatis dari pihak pasangan, ketika mendapati pasangan yang ngomong nyelekit, dia otomatis
akan seperti membangun benteng pertahanan dan cari peluang untuk menyerang balik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pasangan suami istri yang harusnya saling mengasihi justru jadi saling melukai. Nah, dalam kekristenan juga seperti itu. Harusnya kan kita akan saling menjagai, saling menguatkan, saling menopang, saling menolong. Kita malah saling bertengkar, saling menyakiti. Nah, ilustrasi sederhananya gini aja deh. Kalau kita pegang ada satu jempol, lalu kemudian kita ambil palu, martil, lalu kita getok jempol itu, yang teriak orang lain, artinya itu bukan jempol kita. Iya, betul. Harus yang teriak kita. Baru itu jempol kita. Baru itu jempol kita. Tapi apa filosofinya? Kalau kita dengan mudah menyakiti, menyerang, menyalahkan, memandang rendah satu orang yang kita anggap sama-sama tubuh Kristus, artinya ini tubuh yang lain. Karena kalau itu betul-betul bagian dari tubuh Kristus, bagian dari hidup kita, ya otomatis ketika orang itu tersakiti, kita pun merasa sakit. Iya. Oh, itu ada juga di ayat firman ya, Pastor? Iya. Paulus yang bicara itu tentang kesatuan tubuh Kristus. Iya. Jadi kenapa sih kok kita seringkali bertengkar? Ya karena kita mencoba menjadikan ekspresi itu sebagai sesuatu yang lebih penting daripada prinsip. Oke, iya, betul. Kita fokusnya di ekspresi tapi kehilangan fokus pada prinsip. Misalkan contoh, prinsip firman jelas. Kita itu harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, kan gitu. Tapi seringkali ekspresi kita sebagai orang-orang karismatik, orang-orang profetik, itu kan meledak-ledak dalam penyembahan. Kayak heboh begitulah. Kayak heboh begitu. Sementara kita mendapati teman-teman kita yang berasal dari aliran lain lebih khusyuk, lebih tenang ketika mengekspresikan penyembahan mereka. Nah, seringkali kita dengan mudah menjudge mereka. Kamu ndak ekspresif. Nah, tapi saya mendapati seringkali ekspresi yang pakai tanda kutip ya, kita anggap tidak ekspresif. Itu ekspresi juga sebenarnya. Itu ekspresi juga. Iya. Hanya mungkin memang cara ekspresi mereka itu tidak seperti yang menjadi ketetapan Tuhan yang sudah tersingkap buat kita. Oke. Misalkan contoh. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan memberi perintah kepada umat pilihannya, ayo kamu harus menjadi seorang penyembah yang benar. Kita ambil ilustrasi Kain dan Habel. Itu sama-sama memberikan penyembahan. Kain pun memberi penyembahan. Tapi kan Tuhan menolak persembahannya Kain. Iya. Kenapa? Karena Kain memberikan persembahan tidak sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Sementara Habel memberikan persembahannya seperti yang Tuhan mau. Iya. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan prinsip penyembahan di era kita, di aliran kita, saya mendapati penyembahan yang ekspresif itu ternyata bukan hanya sekedar menjamah hati kita. Tapi itu juga ikut berpengaruh pada psikologi kita. Pada psikologi kita, oke. Nah, sementara kan hakikat keberadaan manusiawi kita ini kan bukan cuma hati atau roh. Ada emosi, ada pikiran, ada jiwa yang juga membutuhkan ekspresi. Nah, saudara-saudara kita yang mungkin ketika doa dan penyembahan tidak terlalu ekspresif seperti kelompok-kelompok yang lain. Mereka berkata, loh saya itu terima jaman Tuhan loh. Iya. Tapi kan balik lagi, untuk kita menjadi manusia yang utuh, jaman Tuhan itu tidak boleh hanya ada dan kita rasa dalam hati. Kadangkala emosi dan jiwa kita pun membutuhkan ekspresi yang bisa membuat sumbat-sumbat yang selama ini menghambat emosi kita dan berakumulasi menjadi sesuatu yang negatif
Kenapa ada banyak orang ngalami mental health, sakit mental? Ya karena secara emosi dia banyak mengalami tekanan dan tidak bisa terekspresi. Ya. Nah, kenapa kok kadangkala ini saudara-saudara kita mengalami zaman Tuhan dalam hatinya, tapi kehidupan sehari-harinya masih seperti termehek-mehek membawa beban yang berat. Karena tidak ada ekspresi yang dikeluarkan. Iya. Nanti terpaksa harus pergi ke psikiater, harus dikonseling. Lalu sama psikiater pun akhirnya apa? Disuruh belajar mengekspresikan emosinya yang terpendam. Lalu kemudian teriak kenceng-kenceng. Tujuannya apa? Mengekspresikan apa yang selama ini terpendam, apa yang selama ini menumpuk dalam batinnya, dalam jiwanya. Nah, sementara kalau di kelompok-kelompok tertentu, wah itu sudah kira-kiranya satu paket gitu. Oke, iya. Diajak nyembah sampai menangis. Itu kan ekspresi dari jiwa, dari emosi. Jadi selesai menangis, selesai tertawa, selesai loncat-loncat, sorak-sorai, lega. Jadi dia lebih waras, istilahnya seperti itu. Iya. Nah, betul. Tapi kan bukan berarti kemudian kita bilang, kamu tidak sesuai firman Tuhan. Kamu tidak masuk surga. Kan keliru kalau seperti itu. Kamu imannya lebih lemah, lebih rendah. Kan salah. Betul. Ini cuman sebetulnya bicara tentang bagaimana kita menerima penyingkapan-penyingkapan firman yang lebih mendalam. Dan kemudian kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ada orang yang masih belum bisa, ya jangan dihakimi. Kita hanya perlu terus menjelaskan, perlu terus bicara. Nggak apa-apa kok kalau kamu lagi marah, memendam rasa sakit, lalu kemudian kamu pergi ke lautan, jangan ke tengah pasar. Iya. Karena bisa nanti disalahpahami banyak orang. Atau kalau ke lautan jangan terlalu tengah ya, Pak. Di pantainya aja. Di pinggir aja. Yang penting kita sendirian di pinggir pantai, teriak kencang, wah. Ya, nanti pasti lega. Tapi saya pernah ini juga, Pastor, kayak ditegur Tuhan, Pastor. Lagi nonton bola nih, Pastor. Wah, gol, semangat gitu, Pastor. Nah, terus Tuhan ngomong, lah kamu doa kok nggak semangat nah, gitu itulah kadang saya jadi pikir, makanya itu saya pas gol kedua, saya udah nggak terlalu semangat. Karena udah ada teguran. Nggak perlu begitu. Nggak perlu gitu juga, Pastor. Ekspresiin aja. Gol, loncat-loncat, jungkir balik, lempar bantal, it's okay. Tapi kita tambahi. Nanti waktu doa, waktu penyembahan, kita jadi lebih ekspresi. Harusnya ekspresi, ya. Kan Kristus juga udah menang bagi kita ya, Pastor. Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Harusnya kita, sukacita. Iya. Karena sumber masalah di atas muka bumi ini kan yang membuat manusia jadi semakin mengalami degradasi, mengalami banyak tekanan, banyak masalah. Itu pasti kalau bukan iblis sumber masalahnya, pasti kuasa dosa. Atau juga karena pengaruh dari bayang-bayang maut. Tapi ini semua kan sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi harusnya ya ekspresi pemenang. Iya dong. Kalau kayak kita lihat timnas kita mencetak gol. Kan kita kan enggak mungkin gol. Kan nggak mungkin. Wah, nanti semua teman-teman kita yang nobar langsung tanya, kamu dukung lawan ya? Kan gitu. Iya, betul. Nah, Pastor, ini Pastor yang saya perhatikan nih, kita kembali ke timnas nih, Pastor. Timnas kita itu mengalami kemajuan karena ada proses naturalisasi pemain. Pemain-pemain luar yang berketurunan Indonesia, ibaratnya ada kebule-buleannya begitu, Pastor. Itu ditarik masuk ke timnas. Nah, saya pikir, Pastor, ini ide yang bagus untuk gereja Tuhan, Pastor. Gimana itu? Harus ada naturalisasi. Kita juga harus cari keturunan-keturunan Indonesia yang ada di luar yang setengah-setengah bule, Pastor. Kita panggil untuk khotbah, Pastor. Karena pertama, Pastor, pasti ganteng. Ya kan? Terus good looking, enak gitu, Pastor. Kita taruh jadi WL, Pastor. Ya kan? Pemain musik, naturalisasi, gereja tampilannya, Pastor, internasional. Tapi Indonesia go internasional. Jadi kalau nanti timnas kita masuk Piala Dunia, gereja juga mendunia. Begitu. Pemahamannya nggak boleh kayak gitu. Karena
Oke, kita pakai istilah naturalisasi. Yang dimaksud dengan naturalisasi di dalam konteks gereja, itu bukan kita panggil orang-orang Indonesia yang kebule-bulean untuk kemudian melayani di Indonesia. Jangan salah, Pastor, orang Indonesia lokal yang bahkan tinggal di desa dan pedalaman, nggak kalah diurapi dengan orang-orang bule yang rambut pirang. Tapi orang gini, Pastor, misalnya nih, Pastor ya, ada pendeta bule, walaupun kita nggak kenal namanya, Pastor, tapi bule, Indo lah gitu, Pastor, masuk ke flyer, datang hadir KKR. Itu lebih banyak orang yang datang, Pastor. Pasti itu, Pastor. Itu disebabkan karena, ya minta maaf, Indonesia ini pernah ada di dalam kendali orang-orang bule ratusan tahun. Jadi tanpa sadar, orang-orang Indonesia ini mengidap, saya pakai istilah penyakit lah, walaupun sebetulnya ya enggak boleh begitu. Tepat, ya. Tapi saya menyebutnya dengan istilah mengidap penyakit bule sindrom. Bule sindrom. Khususnya ini kita ngomongin gereja Tuhan ya, Pastor. Ya. Jemaat. Gitu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dari sejak zaman dulu, ini orang-orang bule yang ada di Indonesia itu selalu memposisikan dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih maju daripada orang-orang yang di Indonesia. Kalau kita melihat foto-foto zaman dulu, itu istilahnya apa ya? Orang-orang bule itu duduknya di kursi. Sementara orang-orang kita, orang-orang Indonesia, itu cuma jongkok di bawahnya. Yaitu minta maaf sekali lagi menjadi sebuah mentalitas ya, cerminan dari mentalitas yang terbangun. Dan itu kemudian berkelanjutan, beranak pinak dari generasi ke generasi. Kita selalu beranggapan apa? Kalau dari luar negeri, kalau dari bule pasti jos. Belum tentu. Kita punya produk-produk yang nggak kalah, bahkan lebih hebat. Kita juga punya orang-orang yang luar biasa kalau bicara tentang pendeta. Kita punya para pendeta yang penyampaian firman-nya lebih mendalam, lebih diurapi, nggak kalah. Cuman mungkin bedanya rambutnya aja yang tidak pirang. Tapi kalau kita bicara tentang naturalisasi, pemahamannya untuk konteks gereja Tuhan, itu nggak boleh dengan cara, kita ambil secara natural, secara lahiriah. Nggak boleh. Tapi yang dimaksud adalah, kita ini sebagai anak Allah, ditetapkan oleh Tuhan, memerintah bersama dengan Kristus di ruang tahta. Jadi segala yang ada di atas muka bumi ini harusnya itu ada di bawah kaki kita. Nah, ini sesuatu yang superior, sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Dan selama ini kita beranggapan tidak semua kita akan bisa punya posisi rohani seperti itu. Nah, ini yang harus kita naturalisasikan. Dalam arti apa? Yang kelihatannya supernatural, yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya susah untuk dijangkau, itu harus kita bangun manusia batiniah kita untuk kemudian mewujudkan kuasa dan otoritas pemerintahan itu justru dalam hidup sehari-hari. Sesuatu yang natural, yang supernatural, menjadi natural dalam hidup sehari-hari kita. Harusnya begitu, Gideon. Iya, jadi konsep naturalisasi ini jangan dibawa ke dalam gereja lah ya, Pastor ya? Nggak apa-apa. Ya, dibawa ke gereja itu harus. Tapi dengan konsep yang lain ya? Berbeda. Bukan panggil orang-orang luar gitu ya, tapi kita hadirkan dimensi keilahian Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Atau bahkan dalam pelayanan kita. Begitu. Iya, nah ini Pastor mengenai, tadi kan Pastor bilang bahwa pendeta-pendeta kita juga nggak kalah hebat dengan pendeta-pendeta luar. Betul. Saya setuju lah, Pastor. Karena saya juga pengen hebat begitu, Pastor. Asik. Saya pengen begini, Pastor. Saya pengen berkata di kamera, Pastor. Saya bernubuat untuk timnas Indonesia akan masuk Piala Dunia. Ada, Pastor. Itu pendeta di luar negeri, Pastor. Bernubuat soal sepak bola. Dan itu nubuatannya benar, Pastor. Itu kan keren, Pastor. Iya. Potong di kamera, kayak saya gini kan, pakai baju gini. Saya bernubuat untuk timnas Indonesia akan masuk Piala Dunia. Langsung di-cut gitu ya. Langsung di-cut. Viral. Kalau ternyata nggak terjadi? Ya, kalau saya nggak ada beban karena saya belum terkenal. Kalau yang terkenal yang nyampein, pasti ada
pasti beban lah. Kayak kemarin itu ya, Nah. Yesus datang, tiup sangkakala. Kita udah tiup sampai habis napas. Nah itu Pastor, mengenai nubuatan itu, bagaimana menurut Pastor? Apa kita boleh juga bernubuat untuk sepak bola? Karena kalau boleh, saya pikir-pikir Pastor, ini takutnya disalahgunakan oleh para pemain judi. Iya. Ya, apalagi kalau dilihat ini udah nubuatan pendeta ini tepat nih. Wah, akurat. Iya, ada yang tebak skor juga bisa, Pastor. Sampai skornya, sampai siapa yang mencetak gol. Wah, ini pasti kalau saya jadi penjudi, Pastor, saya akan ikutin pendeta ini. Saya pasang langsung, Pastor. Banyak. Per puluhan pasti saya kasih kalau saya menang. Nggak mungkin nggak itu, Pastor. Pasti. Nah, nubuatan boleh nggak, Pastor, dipakai untuk bola begitu, Pastor? Nah, itu dia. Kita kembali berbicara tentang tujuan dari karunia-karunia roh. Karena Alkitab memberikan penegasan. Tuhan itu mengaktifasi karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup hamba-hambanya, dalam hidup orang-orang percaya. Tujuannya itu adalah untuk membangun kehidupan orang percaya, membangun manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Bukan untuk judi bola. Itu artinya kita sudah memanipulasi karunia-karunia Roh Kudus untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Itu urusannya nanti sama Tuhan loh. Oke, walaupun bisa gitu, Pastor. Bisa dipakai bisa tepat. Sama lah, kurang lebihnya sama lah. Saya membeli botol air kemasan dalam botol. Kan itu dibuat khusus air botolnya itu. Nah, setelah saya minum airnya, kemasannya saya gunting. Lalu kemudian saya bikin menjadi pot. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Sama. Karunia-karunia roh juga diberikan oleh Tuhan, bisa dipakai untuk yang lain-lain. Tapi apakah tujuannya untuk itu? Apakah ini pabrik membuat botol kemasan air minum itu untuk kemudian nanti digunting-gunting dan dibikin menjadi pot bunga? Iya, keluar dari tujuan ya, Pastor. Kan tidak. Iya, betul. Tujuannya adalah untuk menyimpan air yang akan dijual tersebut. Tapi boleh nggak? Bisa nggak? Diganti tujuannya, dipotong, dia dijadiin pot bunga. Bisa. Tapi apakah tujuannya itu? Tidak. Iya, berarti benar-benar harus paham tujuan. Tapi maksud saya begini, Pastor. Itu juga mendongkrak popularitas, Pastor. Nah, itu keren sih, Pastor. Itu keren. Tujuannya kan kembali lagi mengglorifikasi. Mengglorifikasi keakuan, ambisi manusia, pengen terkenal, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan peka dengan suara Tuhan, pengen kelihatan akurat. Wah, itu sebentar, Pastor. Itu tadi saya tergores itu, Pastor. Pengen kelihatan akurat, pengen kelihatan peka terhadap suara Tuhan. Tapi kan sebenarnya kita butuh peka, kita juga butuh akurat. Tapi jangan ada pengen. Itu ya, Pastor. Kadang tanpa sadar ya gitu. Karena ingin show. Keakuan yang tidak disalibkan, ini justru akan nanti menjerumuskan diri kita sendiri. Dan jangan salah, Gideon. Munculnya banyak nabi palsu. Itu seringkali dimulai dari posisi dan keberadaan mereka sebagai nabi yang betul-betul dari Tuhan. Asli dulu. Aslinya dia seorang nabi Tuhan. Dikasih anugerah karunia kenabian. Tapi karena dia lebih mengikuti keinginan-keinginan hatinya. Pengen terkenal. Pengen viral. Iya. Kan zaman medsos seperti sekarang kan kalau sampai viral kan asik tuh. Iya dong, Pastor. Pengen viral, pengen kelihatan deket Tuhan, pengen kelihatan super rohani, tajam, akurat, peka. Apa yang terjadi? Dia mungkin akan mempergunakan karunia nubuatan, karunia memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, untuk dia bisa muncul menjadi seseorang atau sosok individu yang kelihatannya hebat dan wah. Dan otomatis orang akan menyegani, Pastor. Menyegani. Segan orang, Pastor. Tapi jangan salah. Akan juga dialami oleh orang yang bersangkutan apa yang saya sebut dengan istilah pressure of the crowd. Tekanan dari orang banyak. Nah, kalau sudah mulai ada tekanan dari orang banyak,
Kan kalau sudah lihat, wih, nubuatannya keren loh, tajam loh, betul loh. Betul. Dia pasti akan ditanya, nanti yang berikutnya bagaimana nih, Pastor? Itu dia. Nah, dia terpaksa harus pakai karunia itu untuk menyenangkan orang banyak. Jadi dari tekanan orang banyak, mengkondisikan dirinya jadi menyenangkan orang banyak. Nah, ketika sudah mulai terbentuk tanpa sadar sikap hati yang ingin terus menyenangkan orang banyak, tanpa sadar dia akan mulai membuat-buat nubuatan. Jadi alih-alih bernubuat, dia menjadi lubuat. Nah, ini sudah mulai menjadi penyesatan. Oke, saya tadi gitu ya, Pastor ya. Hati-hati loh kamu. Iya kan. Jangan lulu buat terus ya. Iya. Padahal tadi maksudnya begini, Pastor. Dengan episode ini tuh saya pengen minta Pastor Stephen juga bisa bernubuat untuk timnas Indonesia, Pastor. Kasihan, Pastor, ini peluang kita untuk bisa masuk Piala Dunia gitu juga ya. Timnas kita, Pastor. Terus kan kalau memang nubuatan Pastor tepat, woi. Viral, mantap, Pastor. Karena kelihatannya Pastor nggak mau, jadi saya aja tadi, Pastor. Nah, Pastor, ini mungkin yang terakhir nih, Pastor. Terakhir gini, Pastor. Saya kan pernah dengar, pernah baca juga di Alkitab, terus pernah dengar orang yang pergi ke sorga, Pastor. Itu katanya di sorga itu ada rumput, rumput hijau. Nah, saya pikir-pikir, Pastor. Di sorga berarti bisa main bola juga nih, Pastor. Kan apa yang terjadi di dalam roh, terjadi juga di alam lahir ya. Jangan-jangan, Pastor, di sorga ada permainan bola. Ada tim malaikat. Itu dia, Pastor. Kerubim ya. Dengan kerubim lawan. Itu maksud saya begini, Pastor. Apa di sorga itu memang gambarannya ada rumput seperti itu dan kita juga bisa menjalani kehidupan seperti yang di bumi ini, seperti di sana, atau bagaimana, Pastor? Kalau bisa, saya maksudnya, Pastor, mau latihan dari sekarang. Iya, mau bawa bola ke sana. Jadi nanti kalau mati, di peti matinya diisi bola gitu. Diisi bola gitu, Pastor. Kita main happy kan, Pastor. Itu kondisi sorga nih, untuk penutupnya, Pastor. Kondisi sorga itu sebenarnya kayak gimana sih, Pastor? Karena ada juga kan ayat, Pastor, yang dibilang tuh kayak ada orang-orang yang menyoraki Ibrani ya, Pastor ya. Ibrani 11 atau 12 ya, Pastor. 12. Bagaikan memberi semangat kan nuansanya kayak nuansa bola gitu, Pastor. Iya kan, Pastor? Begitu nggak sih, Pastor? Atau enggak? Alkitab memang menyebutkan bahwa kita ini sedang ada di dalam pertandingan iman. Bukan pertandingan bola. Pertandingan iman. Oh iya, bukan pertandingan bola. Tapi kan ada keterkaitan lah, Pastor. Semangat olahragawannya itu, Pastor. Oke. Kalau kita kaitkan dengan prinsip olahragawannya, di situ sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki agar kita ini bertekun, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, harus disiplin. Disiplin dan bertekun dalam apa? Dalam firman. Karena pada prinsipnya ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak pernyataan-pernyataan roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan tujuannya untuk kita nikmati buat pribadi saja. Tapi itu akan memberi efek bagi bangsa-bangsa, memberi efek bagi orang banyak. Nah, tapi untuk mengeksekusi, merealisasikan itu semua, tidak semudah mengucapkannya. Sama seperti semua orang pengennya apa? Pegang Piala Dunia, bersorak-sorai, melakukan selebrasi karena kita sudah menang. Tapi kan untuk mencapai titik tersebut ada banyak pengorbanan, ada banyak tanggung jawab, ada banyak kewajiban yang harus kita kerjakan. Latihan mati-matian, fokus kepada fokus kepada tujuan kita. Belum lagi kalau ada hambatan, halangan yang lain-lain. Tapi itu semua harus ditaklukkan. Nah sama, inilah bentuk pertandingan iman kita. Tuhan menghendaki agar kita bisa merealisasikan apapun yang menjadi agenda Tuhan. Yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita sebelum dunia ini ada. Supaya terwujud di dalam hidup kita dan lewat kita. Dan ketika terwujud lewat kita, ini dampaknya bukan cuma membuat kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi akan membuat banyak orang, sampai bangsa-bangsa, itu dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan.
Tapi kan ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Kayak misalkan contoh, saya sendiri saja ketika menerima mandat dari Tuhan untuk membawa pemulihan atas segala sesuatu. Saya mendapati, waduh, bagaimana kita bisa membawa pemulihan atas segala sesuatu? Jemaatku saja, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, belum 100% alami pemulihan. Masih ada yang bergumul dalam kehidupan keluarga. Masih sering ada gesekan suami istri. Masih sering ada kesalahpahaman orang tua dan anak. Itu tidak boleh dibiarkan. Itu harus betul-betul dikondisikan untuk mereka mengalami realitas sorga di dalam keluarga. Belum lagi ada jemaat yang lain masih punya masalah dalam kesehatan. Mereka masih bergumul, sudah doa, deklarasi, tapi belum sepenuhnya mengalami mujizat kesembuhan. Artinya apa? Belum mengalami pemulihan yang seutuh-utuhnya. Belum lagi ada jemaat yang masih dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit punya ganjelan. Nah, ini menunjukkan kalau mereka masih membawa luka-luka lama. Ini pergumulan buat saya. Ini perjuangan buat saya. Dan saya yakin ini juga pergumulan yang dihadapi oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang ada. Nah, mari kita pastikan kita ini berlomba-lomba untuk mengalahkan apa? Mengalahkan semua pekerjaan iblis, semua manifestasi dosa, semua bayang-bayang maut yang masih kita jumpai di antara jemaat kita. Bukan bersaing di antara sesama pendeta. Bukan bertanding, saling mengalahkan antara pendeta. Bukan. Menggiring domba ke kandang. Itu boleh nggak, Pastor? Mancing dengan rumput yang lebih bagus, Pastor. Ayo domba datang ke tempat. Gitu nggak boleh. Karena itu kan sama-sama dombanya Tuhan. Rumputnya lebih sehat, Pastor. Ya, kalaupun rumputnya lebih sehat, kita pastikan ini domba setelah makan di rumput kita jadi sehat, dia akan bisa dipakai Tuhan menyehatkan domba-domba yang lain. Jangan kita tahan-tahan untuk diri kita sendiri, lalu kita guntingin bulunya, kita sembelih supaya dapat dagingnya. Nggak boleh. Ini domba-dombanya Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tentang masalah ini domba kemudian nanti pengennya deket-deket sama kita, ya yang penting kita tidak punya niat untuk memanipulasi ini domba. Karena lawan kita bukan sesama pendeta, lawan kita bukan gereja tetangga, lawan kita adalah manifestasi iblis, manifestasi kuasa dosa, dan bayang-bayang maut yang ada di dalam hidup jemaat, yang ada di dunia sekitar kita. Itu yang harus kita kalahkan. Jadi kita lagi nggak bersaing sebenarnya, Pastor. Nggak boleh. Roh persaingan harus ditengking, harus diusir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk persaingan antar pendeta, antar gereja, mulai dari hari ini, terus Tuhan stop, Tuhan hentikan. Dan siapapun hamba-hamba Tuhan yang melihat tayangan ini disadarkan bahwa musuh kita bukan tetangga gereja. Musuh kita bukan pendeta saingan. No. Mereka bukan saingan kita. Gereja sebelah bukan musuh kita. Tapi musuh kita adalah para iblis yang terus bermanifestasi dalam hidup jemaat. Semua manifestasi kuasa dosa, bayang-bayang maut. Itulah musuh kita. Harus kita taklukkan. Harus kita hancurkan. Kalau kita mendapati tetangga, pendeta tetangga atau gereja sebelah masih mengalami banyak pergumulan, ya kita harus dengan sukarela menolong mereka supaya alami kemenangan seperti kita. Tapi bukan untuk kemudian kita taklukkan. Bukan untuk kemudian kita jadikan cabang. Enggak. Kalau untuk ditarik gitu, Pastor. Ditarik. Ini juga sama. Kayak vacuum cleaner gitu, Pastor. Gitu, tidak boleh untuk kita tarik. Nggak boleh. Kita hanya perlu mengempower. Memperlengkapi, menolong rekan-rekan pendeta ataupun jemaat supaya mereka juga alami kemenangan kayak kita. Tapi kalau saya jadi pendeta, kayak saya kurang puas kalau cuma memperlengkapi. Kayak apa? Kurang mega church gitu, kalau nggak bisa tarik banyak begitu. Kan namanya juga mega church. Kalau gedungnya mega, orangnya dikit, buat apa? Masalahnya Tuhan kita itu namanya Omega. Dia adalah Alfa dan Omega.
Bukan mega. Tapi omega. Omega, oke. Nolnya jangan dihilangin. O-nya jangan sampai hilang. Itu beda lagi. Iya, betul. Jangan-jangan kita menjadi entitas yang berbeda. Sementara seharusnya kita ini menjadi bagian dari dirinya. Oke. Wah, itu mencerahkan. Berarti saya akan bangun Omega Church. Jangan Mega Church. Bangun gereja Alpha dan Omega. Ini merujuk kepada nama Tuhan. Artinya Tuhan, apa? Ya. Kita bangun jemaat kita untuk mewarisi nature-nya Tuhan. Aduh, Pastor, nih sebenarnya saya nggak mau berakhir. Ini terakhir banget nih, Pastor. Pastor. Karena ngomongin bola tuh nggak ada habisnya. Kan di bola itu, Pastor, ada kiper, ada back, ada striker, ada juga pengatur serangan di tengah, begitu, Pastor. Nah, itu kan punya fungsinya masing-masing ya, Pastor. Kayaknya ini cocok juga jadi filosofi gereja ya, Pastor. Harusnya kayak gitu ya, Pastor ya. Itulah manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Dan nggak perlu saling menyalahkan atau menganggap yang lain kayaknya, wah, kamu back nggak bisa cetak gol, berarti kurang bisa main bola. Nggak perlu gitu ya, Pastor. Nggak perlu gitu. Kalaupun kita diposisikan sebagai back, yang harusnya kan ada di belakang. Tapi kebetulan kita yang sedang menggiring bola dan kita sudah dekat dengan gawang, kan nggak mungkin kemudian ini striker bilang, weh, itu tugasku, weh. Itu gimana? Lalu kemudian ini back justru kita jegal, kita sliding, ambil bolanya, kita yang golin. Itulah yang selama ini terjadi di antara gereja Tuhan. Kita saling sliding. Ya. Padahal kita ini sedang menggiring bola untuk kita cetak gol di gawang lawan. Tapi karena kita merasa harusnya kita nggak rela kalau ada orang lain cetak gol. Nah, ini kan bodohnya kita. Kita menghadapi musuh yang sama, tapi kita saling memusuhi satu sama lain. Harusnya kita bikin semua manifestasi iblis, dosa, dan maut itu sebagai common enemy kita. Jadi kita punya perbedaan. Saya ini striker, kamu itu back. Nggak lagi mempermasalahkan I'm striker and you are back. Atau bahkan kiper. Kalaupun kiper bisa menggiring bola sampai di depan gawang lawan dan mencetak skor, silahkan. Monggo. Asal jangan lupa balik ke gawang. Balik ke gawang. Begitu. Jadi itu sebenarnya ada banyak keterkaitan ya, Pastor ya, antara prinsip filosofi olahragawan dengan prinsip kerajaan sorga itu sendiri. Kita kan juga belajar Paulus memberikan penegasan. Kita itu harus punya mentalitas selain mentalitas petani, mentalitas prajurit, harus punya mentalitas olahragawan. Jadi ini memang harus betul-betul kita bangun dalam hidup kita. Supaya kita cetak skor, mengalahkan musuh, dan kita bersatu padu sebagai sesama satu tubuh Kristus. Haleluya. Oke, Pastor, terima kasih buat episode ini, seru banget, Pastor. Nanti malam saya mau bangun, Pastor. Untuk doa. Harus. Tapi doain timnas Indonesia, Pastor. Biar besok menang. Boleh ya, Pastor? Boleh, Pastor. Boleh. Tapi jangan lupa doakan saya juga. Thank you, Pastor. Tuhan berkati. Haleluya.